Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya Reni Widyastuti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur, akan melakukan percakapan coaching bersama Bapak Ahmad Saikhudin sebagai koci di bawah bimbingan fasilitator Ibu Siti Nurul Rohmah dan pengajar praktik Ibu Wahyuning Winarni. Pengertian coaching menurut Grant 1999 adalah suatu proses yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Coaching dengan menggunakan alur tirta pada proses percakapannya melalui 4 tahapan. Yang pertama, menyampaikan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi. Yang ketiga, membuat rencana aksi. Dan yang keempat, membuat tanggung jawab atau komitmen. Adapun fungsi dan manfaat coaching adalah yang pertama, meningkatkan potensi diri coachee. Yang kedua, memotivasi coachee dalam mengembangkan dirinya. Yang ketiga, menemukan strategi baru bagi coachee. Dan yang keempat, merubah perilaku coachee ke arah yang lebih baik. Untuk selanjutnya, marilah kita memperhatikan praktik percakapan coaching antara rekan guru menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Pak Udin, apa kabar? Baik Bu, maaf Bu Reni ya kalau pada hari ini saya mengganggu panjenengan. Apakah panjenengan punya waktu Bu sebentar 5 menit atau 10 menit? Saya ingin sharing sama panjenengan Bu. Ada masalah kah Pak? Iya, di sini dulu Bu ada masalah yang harus saya sharingkan kepada panjenengan. Oke Pak, ini alhamdulillah saya ada waktu luang Pak, mungkin sekitar 15 menit bisa Pak. Oh, gitu. Monggo Bapak Udin, ada permasalahan apa Pak? Kok saya malam-malam dihubungi? Iya, itu loh Bu. Selama ini loh Bu, saya ini merasa khawatir Bu dengan keadaan di sekolah, khususnya anak-anak Bu Reni. Ya, kan kelas 5 itu loh Bu, bulan Oktober itu kan sudah mulai itu Bu, ANBK. Padahal di sekolahan saya itu Bu, anak-anak itu belum siap karena pembelajaran komputer itu tidak ada Bu. Itu masalah yang pertama Bu. Seperti itu. Berarti masalah pertama Pak Udin ada di kelas 5 karena ANBK seperti itu Pak Nggih. Permasalahannya apa Pak? Maksudnya untuk ANBK itu apa yang dimasalahkan Pak? Loh, anak-anak selama ini loh Bu tidak ada pembelajaran komputer karena karena satu, gurunya itu tidak ada. Yang kedua itu lab komputer tidak ada Bu. Jadi terus terang saya bingung Bu Reni gitu. Gini Pak, bentar. Murid untuk kelas 5 banyak Pak? Insya Allah tidak banyak Bu, hanya 15 anak. Oh, 15 anak. Kemudian untuk gurunya itu apa enggak ada sama sekali Pak yang bisa komputer? Untuk guru di saya itu kan terbatas Bu. Semua masuk kelas, ya gurunya itu hanya 6 ditambah 2 Bu. Gitu loh. Guru olahraga dan guru agama ditambah TU 1 Bu. Hanya itu. Karena sekolahan kami itu
sekolahan kecil Bu Reni. Oke Pak, nggak apa-apa Pak, semangat Pak. Terus ini tujuan Bapak ini berarti untuk sharing ke saya itu untuk menyelesaikan seperti apa gitu Pak ya. Iya. Bagaimana nanti solusinya ada murid kelas 5 Bapak ini bisa berlatih komputer, iya. Padahal gurunya nggak ada Pak ya, gurunya terbatas. Nggak ada Bu, gurunya nggak ada, ruang labnya nggak ada, kan bingung saya itu Bu. Seperti itu. Berarti Pak Udin yang diinginkan seperti apa Pak? Yang saya inginkan ya anak-anak itu pertama ya bisa untuk belajar komputer Bu mulai sekarang gitu loh, karena waktunya dulu berapa bulan, 3 bulan lagi kan anak-anak harus sudah siap. Padahal untuk anak-anak bisa komputer kan membutuhkan waktu Bu Reni, seperti itu. Ya. Selama ini berarti Pak Udin itu yang diharapkan adalah anak-anak nanti bisa terampil dalam mengoperasikan komputer, iya, sehingga nanti bisa berjalan lancar ANBK-nya Pak ya. Iya, seperti itu Bu. ANBK-nya itu nanti bulan apa Pak kira-kira? ANBK itu bulan Oktober Bu. Kalau sekarang kan mau masuk April, apalagi ada puasa hari raya 2 bulan, Juni, Juli, Agustus loh Bu, kurang 3 bulan 4 bulan lagi. Apa cukup ya? Bu waktu seperti itu? Belum lagi nanti ada kegiatan yang mendadak ya Pak ya? Iya, seperti itu Bu. Kemudian kalau memang gurunya terbatas ya Pak, iya. Lalu siswanya kebetulan hanya 15. Untuk komputernya ya. Ada enggak? Memenuhi enggak Pak sebanyak 15? Tidak ada Bu, di sekolah saya itu komputer hanya tersedia 6 Bu Reni. 6. Iya. Kemudian untuk ruangannya juga belum ada ya Pak? Belum ada Bu, di sekolah saya itu. Oke, mengenai itu berarti ada enggak pemikiran Bapak barangkali kalau memang tahu komputernya masih 6, iya. Dan padahal ini sangat darurat juga ya Pak ya, iya, Bu. Karena memang ini berkaitan dengan kepentingan anak-anak kita ya untuk menghadapi ANBK. Ada enggak mungkin Bapak punya ide pemikiran ke depannya gimana ya kira-kira solusinya kalau melihat dari keadaan lingkungan sekolah Bapak seperti itu. Coba barangkali Bapak bisa ada pemikiran seperti apa? Iya, yang pertama mungkin gini Bu, dalam benak saya itu saya mau memberdayakan TU saya Bu Reni. Mungkin bisa, itu sudah ada pemikiran di otak saya Bu. Karena anak 15 ya komputer 6 bisa menjadi 3 sesi Bu. Ya mungkin bisa untuk 1 guru insya Allah mencukupi Bu Reni. Itu yang pertama Bu. Seperti berarti itu. Yang pertama itu tadi kan Bapak bilang TU-nya hanya 1 ya Pak 1 ya. 1, komputernya ada 6, anaknya ada 15. Berarti paling tidak bisa 3 sesi ya Pak? 3 sesi seperti 3 sesi itu nanti Bapak untuk mengatur waktunya ada bayangan seperti apa Pak? Nanti ya untuk waktunya ya 1 hari itu Bu, setiap misalnya setiap hari Sabtu ya dimulai untuk 6 anak itu misalnya jam kedua pembelajaran, terus untuk selanjutnya jam ketiga dan seterusnya Bu. 1 jam itu kalau dilakukan 1 minggu sekali mungkin anak-anak sudah nanti selama 4 bulan mulai ada masukan terbiasa juga Bu Reni. Seperti berarti itu. 1 bulan itu kan ada 4 minggu ya Pak ya? 4 minggu ya. 4 minggu itu 1 kali pertemuan dalam 1 kelompok itu Bapak rencananya berapa jam atau berapa menit Pak? Untuk insya Allah ya 1 jam pembelajaran insya Allah sudah cukup Bu untuk anak-anak. Untuk 3 sesi atau 1 sesi Pak? Untuk 1 sesi. 1 sesi. Iya. Seperti itu. Bagus sekali Pak idenya itu Pak. Atau barangkali ada ide lain mungkin tambahan atau alternatif di pikiran Bapak? Untuk kedepannya itu nanti dalam pembelajaran komputer itu kalau memang
dana di sekolah saya itu sudah mencukupi Bu Reni, sudah ada dana. Saya juga ingin mengangkat guru khusus untuk ekstra komputer Bu, karena tugas TU kan berat. Jadi tidak mungkin guru itu mengajar dari beberapa mata pembelajaran Bu. Ingin sekali lab komputer juga harus ada. Itu kedepannya Bu, seperti itu. Sekolahan Bapak patut bangga Pak, jenengan punya pemikiran hebat. Ya, jadi kasihan juga sih kalau TU-nya satu ya Pak ya. Iya. TU-nya satu, nanti terus memikirkan memberikan bimbingan anak-anak, apalagi 3 sesi itu tenaganya sungguh luar biasa terkuras Pak. Iya, karena TU kan tahu sendiri Bu ya, kalau TU itu kan pekerjaannya mengurus semua laporan itu diayai sama TU Bu, seperti itu. Terus TU-nya nanti rencana Bapak mau ngambil satu lagi? Iya, tenaga pengajar lagi. Berarti itu ada dampaknya lagi enggak Pak, kalau Bapak misalkan mau ngangkat satu TU lagi? Ya pasti ada Bu dampaknya Bu. Menurut Bapak apa dampaknya? Dampaknya ya sekolahan itu harus punya dana yang cukup untuk menggaji tenaga tersebut Bu. Itu kan kendala juga Bu Reni, seperti itu. Oke, kendala juga. Iya. Kalau dananya ndak ada, terus gimana kira-kira solusinya Pak, supaya nanti Bapak tetap bisa menjalankan rencana Bapak untuk mengangkat satu lagi pegawai TU? Mungkin itu Bu, mungkin nanti sekolahan kami itu akan menghidupkan kembali untuk koperasi sekolah yang lama sudah macet Bu. Itu mungkin kami akan berusaha mengumpulkan Bapak Ibu Dewan Guru, kita bentuk lagi koperasi pengurus baru, sehingga nanti biaya untuk menggaji dari itu bisa mencukupi. Terus terang Bu Reni ya, karena dana BOS itu yang dari pemerintah itu untuk menggaji GTT yang sudah ada. Kebetulan di sekolah kami itu PN-nya 3 Bu, yang lain GTT Bu. Dengan murid segitu, ya dana BOS segitu, akhirnya kalau 1 bulan itu dana turun itu tinggal sedikit untuk operasional sekolah Bu. Jadi gara-gara itu juga Bu, kami tidak bisa gerak cepat untuk mengangkat seorang tenaga baru. Seperti itu. Kalau memang Bapak punya pemikiran kita akan menggunakan atau memanfaatkan dana koperasi nggih Pak? Iya. Berarti selama ini untuk kegiatan koperasi itu berjalan lancar enggak Pak? Nah, untuk selama ini itu koperasi itu hanya menjual alat-alat tulis yang sangat sederhana Bu. Karena apa? Karena untuk modalnya itu sangat sedikit Bu. Gitu loh. Nah, nanti minta doanya ya, semoga setelah ini ya bisa terbentuk koperasi, kita bentuk, kita kumpulkan modal sehingga kita bisa untuk membeli kebutuhan anak-anak dan kita jual lagi ke anak-anak itu ya, dan juga makanan-makanan sehat untuk anak-anak Bu, sehingga nanti mudah-mudahan hasilnya itu lumayan cukup. Kalau dikumpulkan 1 bulan itu bisa untuk menggaji tenaga itu Bu. Oh, berarti Bapak punya gambaran cukup nggih Pak nggih? Iya, seperti itu. Ya. Iya. Karena dana koperasi nanti rencananya untuk Bapak, jadi kalau kita kaitkan Bapak tadi dari awal tadi kan masalahnya mengenai komputer ya, atau anak-anak keterampilannya masih kurang. Bapak tidak sadar ini mungkin ini sudah mendapatkan solusi. Coba Bapak rangkum aja rencana kedepannya, berarti kalau kita kaitkan rencana aksi Bapak berarti apa saja tadi? Oh itu ingin itu Bu, mencari tenaga baru untuk guru ekstra komputer. Ya, itu rencana saya agar anak-anak itu bisa belajar komputer dengan baik sehingga ANBK-nya itu bisa sukses. Ekstra komputer atau tambahan bimbingan Pak? Bapak mau menarik biaya dari anak-anak atau gratis Pak?
Gratis Bu, kan SD itu kan harus gratis. Oke, seperti itu. Terus nanti Bapak solusinya dari dana koperasi itu. Karena dana BOS tidak mencukupi. Lalu kita sudah dapatkan rencana aksi Pak Udin akhirnya Oke. Berarti komitmennya Pak Udin nanti seperti apa Pak? Saya harus bisa komitmen itu harus bisa mengangkat tenaga baru untuk ekstra itu dan dibiayai dari koperasi itu dengan secara konsisten Bu, tanpa menggunakan dana BOS karena tidak mencukupi Bu. Itu harus sehingga ekstra komputer berjalan dengan baik Bu, sehingga anak-anak kelas 5 itu harus siap. Oke, hebat Pak. Jenengan akhirnya dapat ini punya rencana aksi yang hebat, komitmennya juga luar biasa. Untuk waktu Bapak ini dalam waktu dekat ini apa yang Bapak lakukan dulu? Ya, memberdayakan TU tadi Bu, karena selama kan belum berjalan itu Bu. Iya, sementara TU yang sudah ada ya Pak ya? Sudah ada itu ingin saya berdayakan. Dalam waktu 1 minggu ini atau kapan Pak mungkin bisa mulai dijalankan? Insya Allah bulan depan itu Insya Allah sudah mulai bisa dijalankan Bu Reni. Oke. Berarti yang sudah didapatkan dari Pak Udin kayaknya ini apa ya, saya melihat auranya sudah berbeda dari awal tadi, kan kelihatannya sangat kacau. Sekarang Jadi saya sudah mulai mendapat masukan juga dari hasil kita saring kali ini Bu Reni. Saya jadi penasaran Pak, nanti seperti apa hasil 1 bulan ke depannya. Nanti bisa kita adakan pertemuan lagi Pak, atau gini seperti ini online gini Pak? Ya Insya Allah bisa Bu, Insya Allah bisa. Oke, bagaimana Pak perasaannya sekarang? Lega? Iya, alhamdulillah Bu, sudah lega sekali. Jadi sudah mempunyai titik terang lah untuk masalah-masalah yang selama ini di otak saya itu, sehingga mungkin nanti malam saya ini bisa tidur dengan pulas Bu. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Reni ya. Ya Pak, sama-sama. Saya juga punya itu Pak, punya apa ya? Punya sesuatu pengalaman. Ternyata itu masalah seperti ini penyelesaiannya bisa dari komputer ke TU, kemudian ke koperasi. Sangat luar biasa Pak. Saya juga terima kasih Pak diajak sharing. Jadi kita lanjut Pak ya. Berarti kira-kira 1 bulan lagi ya Pak? Insya Allah ya Bu, siap. Terima kasih Bu Reni. Pak. Pas 15 menit Pak. Oke. Berarti kita akhiri aja ya Pak ya. Ya Bu. Monggo dilanjut aktivitasnya. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.